Video pembelajaran oleh Irdawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu terus menjaga kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi tentang tantangan dan hambatan Nabi dalam berdakwah di kota Mekah. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis misi dakwah Nabi di Mekah. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan tantangan dan hambatan dakwah Nabi di Mekah. 2. Menjelaskan faktor penyebab mereka menolak dakwah Nabi di Mekah. 3. Menjelaskan modal sukses Nabi dalam berdakwah di Mekah. Baiklah Ananda sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tantangan dan hambatan Nabi dalam berdakwah di kota Mekah. Tantangan serta hambatan Nabi dalam berdakwah di kota Mekah ini sudah dimulai semenjak Nabi berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah mengumpulkan orang penduduk Mekah di suatu tempat dan menyebarkan ajaran Islam. Bahkan Rasulullah melaksanakan sholat di sisi Ka'bah. Orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui berbagai cara, di antaranya yang pertama, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah. Bentuk penghinaan yang diterima oleh Rasulullah dari orang kafir Quraisy, Rasulullah dikatakan sebagai orang gila. Kemudian dikatakan sebagai tukang sihir dan dikatakan sebagai anak celaka. Selain mendapat penghinaan, Rasulullah juga mendapat ancaman dari orang kafir Quraisy. Itu diantaranya Rasulullah pernah dilempari dengan kotoran domba. Bahkan di depan pintu rumahnya diletakkan duri yang tajam. Tujuannya adalah untuk mencelakakan Rasulullah. Selain penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap diri Rasulullah, pengikut atau orang yang mengakui ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah juga mendapatkan penghinaan, ancaman, dan siksaan dari orang kafir Quraisy. Misalnya, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah disiksa, dijemur di tengah padang pasir oleh majikannya. Bahkan tidak hanya sampai di situ, tidak hanya sekedar dijemur, tapi beliau juga dilempari dengan batu, dipukul dengan cambuk, bahkan badannya dihimpit dengan batu besar. Kemudian Rasulullah dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq dengan cara membeli Bilal bin Rabah kepada majikannya dengan uang yang sangat tinggi. Kemudian bentuk penyiksaan terhadap pengikut Rasulullah yang lainnya itu adalah penyiksaan terhadap keluarga Ammar bin Yasir, di mana ayah dan ibu dari Ammar bin Yasir ini dibunuh, bahkan ditusuk
dengan senjata tajam sampai ke jantungnya oleh Abu Jahal. Kemudian pengikut Rasulullah yang lain yang mendapat siksaan dari orang kafir Quraisy itu bernama Hamirah, di mana Hamirah ini matanya dicongkel sehingga beliau buta. Bahkan yang lebih kejinya lagi, mereka menyiksa pengikut Rasulullah yang bernama Hibab, di mana tubuh Hibab ini diikat dengan onta, kemudian ditarik secara berlawanan arah sehingga tubuh Hibab ini terbelah. Begitu siksaan, penghinaan, serta ancaman yang didapat oleh orang-orang Islam tidak hanya menimpa kepada diri Rasulullah, tapi juga ditimpa kepada pengikut Rasulullah. Dan yang kedua, bentuk hambatan atau rintangan yang diterima oleh Nabi ketika beliau berdakwah itu dalam bentuk bujukan, memprovokasi, menghasut, pengasingan atau pembaikotan terhadap Nabi beserta pengikutnya. Rasulullah pernah dibujuk oleh orang kafir Quraisy dengan harta, kedudukan, dan juga wanita. Langkah ini dilakukan oleh kafir Quraisy dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah dengan harta, kemudian juga dengan kedudukan, serta dengan wanita agar Rasulullah mau menghentikan dakwahnya. Namun semuanya ditolak oleh Rasulullah. Kemudian juga Rasulullah pernah juga dibujuk oleh orang kafir Quraisy dengan bertukar sesembahan. Orang kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sesembahan, di mana mereka meminta kepada Nabi untuk menyembah Tuhan Lata dan Uzza dalam beberapa hari. Kemudian mereka bersedia untuk menyembah Allah. Nah, bujukan untuk bertukar sembahan ini ditolak oleh Nabi. Ini melalui surat berdasarkan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 3. Selain membujuk Rasulullah, orang kafir Quraisy juga membujuk dan memprovokasi paman dari Nabi yang bernama Abu Talib, di mana kafir Quraisy mendatangi Abu Talib, membujuk Abu Talib agar menyerahkan Rasulullah kepada orang kafir Quraisy dan ditukar dengan pemuda yang lebih baik, lebih tampan daripada Rasulullah. Namun bujukan ini tidak ditolak langsung oleh Abu Talib. Kemudian juga orang kafir Quraisy juga menghasut penduduk Mekah agar mereka tidak mau menerima ajakan Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Dan penduduk Islam juga pernah diasingkan atau diboikot oleh orang kafir Quraisy.
Nah, pemboikotan terhadap umat Islam ini berjalan selama 3 tahun. Dan papan pengumuman pemboikotan dari umat Islam, pemboikotan orang kafir Quraisy terhadap umat Islam ini ditempel di dinding Ka'bah. Mana isi pemboikotannya itu ada yang pertama, dilarang berbicara dengan orang kafir, dengan umat Islam. Yang kedua, dilarang berjual beli dengan umat Islam. Yang ketiga, dilarang melakukan pernikahan dengan umat Islam. Artinya apa? Umat Islam dikucilkan oleh orang kafir Quraisy. Nah, selain mengkucilkan umat Islam, orang kafir Quraisy juga berupaya untuk mempengaruhi pimpinan-pimpinan negara tetangga untuk menolak kehadiran umat Islam. Hal ini dilakukan agar dakwah Nabi Muhammad SAW agar orang. Demikianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda semuanya bisa memahami serta bisa mengambil manfaat dari materi tersebut. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.